Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du, kita lanjutkan belajar tauhid dengan menggunakan sanad kitab Tanwirul Qulub oleh Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi. Nafa'anallahu bi'ulumihi wa bihikamihi. Semoga Allah memberikan kepada kita manfaat dari ilmu-ilmu Syekh Muhammad Amin maupun dari kebijakan-kebijakan beliau. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dalilu ala wujubi ittisafihi ta'ala bil ilmi wa istihalatil jahli alaihi annal jahla sifatu naqsin fi haqqihi ta'ala wan naqsu fi haqqihi ta'ala muhal yajibu tanzihuhu anhu falazima ittisafuhu ta'ala bisifatil kamal wa minha al-ilmu. Penalaran logis yang memastikan bahwa Allah pasti bersifat maha mengetahui dan tidak mungkin tidak mengetahui. Penalarannya adalah antara lain bahwa sifat tidak tahu merupakan sifat kurang. Bagi Allah, sifat kurang itu tidak masuk akal. Allah selalu bersih dari segala sifat kurang dan selalu bersifat sempurna. Termasuk sifat sempurna adalah mengetahui. Maka pasti Allah maha mengetahui. Wa aidon fa inna nusyahidu al-alama ala namtin badi'in wa nizamin muhkamin ma'ama yashtami'u alaihi minal af'alil mutqanati wal ashkalil mustahsanati wa ma fi dhalika min daqaiqi sun'i wal hikami wal manafi'i wal mahasini allati ta'juzul uqulu anil ihadati bi asrariha wa kullu ma huwa kadzalika la yakunu illa min sani'in alimin hakimin bi hukmid darurati. Penalaran yang kedua bahwa Allah pasti bersifat maha mengetahui, penalarannya sebagai berikut ini. Yang kedua, bahwa kita menyaksikan seluruh alam semesta ini berjalan teratur dengan indahnya dan dengan kokohnya keteraturan itu. Semua gerak alam semesta ini, bentuk alam semesta ini semua bersifat kokoh dan bagus. Artinya sungguh harmonis. Juga di dalam alam semesta itu banyak hal-hal pernik yang merupakan keindahan maupun menyimpan hikmah-hikmah, rahasia-rahasia, kegunaan-kegunaan yang akal pikiran tidak mampu menjangkau sampai ke akar-akar rahasianya. Hal-hal demikian itu tidak mungkin
tidak mungkin kecuali diciptakan oleh zat pencipta yang maha bijaksana dan maha mengetahui secara pasti maha mengetahui. Karena ini teliti sekali keadaan alam semesta ini. Pernik-perniknya, desain-desain perniknya teliti sekali. Ini pasti penciptanya adalah maha mengetahui. Kama, lanjut, kama inna idza ra'aina khututan malihatan aw sami'na alfazan fasihatan tunbi'u an ma'anin daqiqatin wa agradin sahihatin alimna qad'an anna fa'ilaha alimun. Fakadzalika idza nadhara al-insanu fil afaqi wal anfusi wa ta'ammala irtibatul ulwiyati bisufliyati siyama idza tafakkara fil hayawanati wa ma hudiyat ilaihi fi sun'i masakiniha wasdiyadi arzaqiha minal jibali wa fi i'daiha al-alati al-munasibati laha fala syakka annahu yajzimu atau yujzimu bikauni su'aniha, yajzimu saja, fala syakka annahu yajzimu bikauni su'aniha aliman hakiman. Begitu pula ketika seseorang melihat, ini perumpamaan agar kita bisa mudah memahami, mengkaitkan keindahan desain-desain pernik alam semesta tadi yang menunjukkan bahwa penciptanya pasti maha mengetahui. Ini kita diajak untuk mengambil umpama yang lain, perumpamaan atau bukan perumpamaan atau permisalan. Sebagaimana kita melihat tulisan-tulisan yang indah, atau kita mendengar ucapan-ucapan yang begitu elok, ucapan-ucapan yang begitu fasih, jelas dan terang, mudah dipaham, padahal menerangkan arti-arti yang rumit, isi-isi yang rumit, maksud-maksud yang tepat, kok diucapkan dengan terang, jelas, dan fasih. Maka kita ketika melihat tulisan yang indah maupun kalam yang fasih tadi akan memastikan bahwa penulis maupun pembicara adalah orang-orang yang mengetahui, orang-orang yang alim, orang-orang yang mengerti. Nggak mungkin orang yang bodoh mampu untuk melakukan menulis yang bagus maupun berbicara yang fasih. Permisalan yang lain, ketika seorang manusia melihat cakrawala, alam semesta ini, galaksi, planet-planet, juga melihat tubuh dan melihat diri sendiri, kemudian merenungkan hubungan hal-hal yang dekat dengan diri dan yang ada di atas sana, yang di atas langit sana, di belahan-belahan galaksi yang lain umpamanya. Kita renungkan. Juga kita renungkan
bagaimana itu hewan-hewan kok bisa membuat atau mengambil tempat tinggal, sarang atau liang atau apapun yang digunakan untuk hewan-hewan tersebut tinggal bersama anak-anak hewan tersebut. Ini sebuah keindahan. Juga bagaimana hewan-hewan tersebut mendapat rezeki makan dan minum. Sebagian caranya mencari makannya seperti laba-laba dan sebagainya itu. Sebagian mencari makanannya di air, ikan yang ada di dasar laut. Macam-macam. Semuanya mendapat makanan dengan cara-cara yang berbeda-beda dan detail-detail caranya begitu indah, begitu menakjubkan. Mereka, para hewan-hewan ini, masing-masing diberikan alat yang berbeda-beda untuk makan dan minum dan untuk survive di alam semesta ini. Ini tidak mungkin kecuali semuanya itu diciptakan oleh Allah yang maha mengetahui, yang maha bijaksana. Jadi pasti Allah itu maha mengerti. Kalau nggak mengerti terus bagaimana bisa menciptakan hal-hal yang menakjubkan yang sebagaimana sebagian diterangkan tadi. Wa'lam annal ilma amut ta'alluqi bi jami'il ma'lumati wa laysa mukhtassan bi ba'din duna ba'din wa illa lazima al-jahlu wat tarjihu bila murajjihin wa kilahuma batil. Kemudian ketahuilah oleh kita bahwa sifat Allah maha mengetahui ini terhubung kepada segenap hal yang segenap objek. Artinya tidak bisa dikatakan Allah mengetahui satu hal tidak mengetahui yang lain. Sebagian diketahui, sebagian tidak. Tidak mungkin. Jadi Allah mengetahui semuanya. Kalau umpamanya sebagian dari alam semesta ini, sebagian diketahui, sebagian tidak, itu nanti akan terjadi kemuhalan, kemustahilan. Menurut logika tidak mungkin. Jadi antara lain, kemustahilan itu istilah ini sering diungkapkan dalam ilmu tauhid, namanya tarjih bila murajjih. Mengunggulkan satu hal, padahal mungkin ya mungkin tidak, tanpa alasan mengunggulkan. Jadi kalau sesuatu itu mungkin ya mungkin tidak, ya sudah itu berarti mungkin. Tidak perlu dan tidak masuk akal bila dipastikan ya. Karena memang perkara tersebut adalah al-mumkin atau al-jaiz. Bisa ya, bisa tidak. Lah, nanti kalau sesuatu yang berpotensi ya, berpotensi tidak, ini kok ternyata kita vonis tidak umpamanya. Kita vonis tidak berarti tidak ya, tapi tidak gitu saja. Maka itu namanya tarjih bila murajjih. Atau kita vonis, kita putuskan ya. Padahal mungkin ya, mungkin tidak. Kita pilih ya, pasti ya itu. Nah, maka itu ya namanya tarjih bila murajjih. Tarjih bila murajjih itu termasuk menurut logika tidak masuk akal. Nggak mungkin sesuatu diunggulkan tanpa alasan mengunggulkannya. Itu nggak mungkin. Wa syawahidu wujubi ittisafihi ta'ala bihi ay bil ilmi minal kitabi wa sunnati la tuhsa. Adapun dalil-dalil nakli bahwa Allah bersifat maha mengetahui
yang dalil nakli itu dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah ini banyak sekali. Contohnya kaqaulihi ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha bikulli syai'in alim. Surat At-Taubah ayat 115, sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Wa qaulihi ta'ala, ala ya'lamu man khalaq. Adakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui? Ya tentu saja tidak pantas. Ini pertanyaan retoris. Apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui? Jadi memang antara menciptakan dan mengetahui dikaitkan. Contohnya di ayat ini. Ya'lamu kholako. Jadi kalau zat yang menciptakan ya pasti mengetahui itu. Ya yang menciptakan rumit-rumitnya itu ya penciptanya itu. Ya pasti penciptanya tahu rumitnya. Yang menciptakan jumlah sayap ya penciptanya. Maka penciptanya pasti tahu jumlah sayap itu ada berapa. Yang menciptakan jumlah juga penciptanya. Maka pasti mengetahui jumlah sayap, jumlah bulu, warna-warna ikan di dasar laut, dan seterusnya dan seterusnya. Pencipta warna itu juga ya pencipta itu, ya Allah itu. Maka Allah sang pencipta pasti mengetahui semua hal dari yang diciptakan oleh Allah. Gitu. Jadi ini yang antara lain perlu distabilo, di garis bawahi adalah ya'lamu digandengkan dengan kholaqo. Jadi seringkali kita memahami sifat Allah, satu sifat ini akan tertolong dengan memahami sifat Allah yang satunya lagi, yang lain itu. Contohnya kalau kita paham bahwa Allah Maha Pencipta, pasti kita akan mudah menerima Allah pasti Maha mengetahuinya, pasti Maha mengetahui ciptaan-ciptaannya. Wa huwal latiful khabir. Allah Maha halus dan Maha mengetahui. Surat Tabarok ayat 14. Wa qawlihi ta'ala, ya'lamu ma fis samawati wal ard. Allah mengetahui segala apapun yang ada di langit dan di bumi. Wa ya'lamu ma tusirruna ma tu'linun. Dan Allah Maha mengetahui apa yang engkau simpan dan apa yang engkau tunjukkan, apa yang engkau perlihatkan. Wallahu alimum bidzatis sudur. Dan Allah Maha mengetahui dengan segala isi hati. Ya bagaimana tidak mengetahui? Isi hati itu yang menciptakan ya Allah sendiri. Jadi isi hati manusia, kerentak-kerentak kemauan, inisiatif, ide, kreasi yang masih tersimpan dalam hati, semua itu yang menciptakan ya Allah. Ya pasti Allah mengetahui itu. Niat yang menciptakan ya Allah, niatnya manusia itu. Ya pasti Allah mengetahui niat manusia. Oh, pencipta niat itu ya Allah sendiri. Pencipta kemauan ya Allah sendiri. Pencipta isi hati manusia ya Allah sendiri. Maka pasti Maha mengetahui Allah Maha mengetahui segala ciptaannya termasuk isi hati tersebut. Ini surat At-Taghabun ayat 4. Wa kadzalika ijma'ur rusuli salawatullahi wa salamuhu alaihim. Juga salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in. Qala Allah Ta'ala, yauma yajma'ullahu ar-rusula fayaqulu madza ujibtum? Qalu la ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub. Bahwa Allah Maha mengetahui juga merupakan kesepakatan para rasul alaihimus salatu wassalam, sebagaimana diceritakan dalam firman Allah surat Al-Maidah ayat 105. Maka pada hari kiamat ketika Allah mengumpulkan para rasul dan Allah bertanya,
bagaimana atau apa jawaban yang kalian terima dari umatmu, dari umat kalian ketika mereka mendengar ajakan kalian? Qalu, para rasul itu menjawab kepada Allah, kami semua tidak mempunyai pengetahuan tentang ciptaan panjenengan, tentang ciptaan Allah. Sesungguhnya engkaulah ya Allah yang pasti maha mengetahui hal-hal yang gaib. Ini artinya para rasul mengakui bahwa Allah lah yang pasti maha mengetahui dengan segala apapun ciptaannya, termasuk bagaimana respon atau jawaban tanggapan umat manusia ketika mendengar ajaran-ajaran para rasul. Yaumal qiyamati yaqulullahu ta'ala lirrusul, yakni pada hari kiamat nanti Allah bertanya kepada rasul, para rasul alaihi salatu wassalam, madza ajabatkum umamukum wa man ladzi radda alaikum qaumukum wa man ladzi radda alaikum qaumukum bihi haina da'autumuhum fi darid dunya ila tauhidi wa ta'ati. Para utusan ditanya oleh Allah, bagaimana umat-umat kalian menjawab kalian dan bagaimana mereka memberi tanggapan ketika engkau ajak di dunia mereka, engkau ajak atau kalian ajak untuk mentauhidkan aku dan untuk taat kepadaku, kata Allah. Tanya Allah. Qalu ay ar-rusul la ilma lana ka'ilmika fihim. Para rasul itu menjawab, kami tidak mempunyai pengetahuan sebagaimana engkau wahai Allah mengetahui mereka. Artinya sejauh pengetahuan Rasul tidak akan mungkin bisa seperti pengetahuan Allah. Allah maha mengetahui dengan sempurna. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau ya Allah maha mengetahui hal-hal yang gaib. Li'annaka ta'lamu ma admaru wa ma azharu. Wa nahnu la na'lamu illa ma azharu. Fa'ilmuka fihim anfadhu min ilmina wa abalaghu. Kenapa dikatakan Allah, kenapa para rasul mengakui bahwa Allah maha mengetahui tentang hal-hal yang gaib? Karena kalau Allah itu mengetahui hal-hal yang ditampakkan oleh para umat manusia, oleh sekalian umat manusia ketika menanggapi ajaran Islam yang dibawa para rasul. Yang ditampakkan oleh umat Allah tahu. Maupun yang kedua, yang disembunyikan, yang disamarkan oleh umat manusia Allah juga tahu. Berbeda dengan para rasul. Para rasul hanya mengetahui tanggapan umat yang diperlihatkan oleh mereka. Tanggapan yang di dalam hati para rasul ini tidak tahu. Jadi Allah maha mengetahui yang tersimpan di dalam hati maupun yang ditampakkan secara lahiriah. Wallahu a'lamu bissawab. Semoga banyak manfaatnya, semoga banyak barokahnya. Wallahu a'lamu bissawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Walhamdulillahi rabbil alamin.